Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Fajar dari kelas Tekom C angkatan 2020. Saya akan membawakan tugas saya tentang struktur sistem operasi. Ya, struktur sistem operasi atau operating system structure ada 8 bagian yang mau dibahas. Ya, yang pertama sistem components. Ya, sistem components, sistem operasi terdiri dari beberapa komponen, antara lain manajemen proses, memori utama, file, sistem I/O, penyimpanan sekunder, jaringan, proteksi, command interpreter. Iya, saya sudah kasih masuk gambar di bawah itu. Iya, bisa dilihat masing-masing. Manajemen proses seperti proses dalam program, file yang ada dalam folder, video atau musik atau apa. Penyimpanan sekunder seperti hard drive, memori utama itu RAM, sistem proteksi itu perlindungan, I/O input output, jaringan itu networking, command interpreter, operating system services. Iya, OS menyediakan layanan untuk programmer sehingga dapat melakukan pemrograman dengan mudah, seperti eksekusi program, operasi I/O, manipulasi sistem file, komunikasi, mendeteksi kesalahan. Kesalahan seperti ada error yang harus diperbaiki, ya kayak begitu. Beberapa fungsi yang tidak digunakan untuk membantu user, tapi lebih digunakan untuk menjamin operasi sistem yang efisien, seperti mengalokasikan sumber daya, resource, seperti CPU-nya, instruksi yang dikasih masuk dalam CPU, akuntansi, kayak log, proteksi untuk perlindungannya sistem dari serangan, sistem calls. Sistem kamu menyediakan antarmuka antara program yang berjalan dengan OS. Sistem call biasanya dalam bentuk instruksi bahasa assembly. Ada gambarnya ini, bisa dilihat. Terdapat 3 metode yang umum digunakan untuk melewatkan parameter antara program yang sedang berjalan dengan OS, yaitu melewatkan parameter melalui register, menyimpan parameter pada tabel yang disimpan di memori, dan alamat tabel tersebut dilewatkan sebagai parameter di register seperti gambar. Push atau menyimpan parameter ke stack oleh program, dan pop mengambil isi stack yang dilakukan oleh sistem operasi. Pada dasarnya, sistem call dapat dikelompokkan dalam 5 kategori seperti yang dijelaskan pada sebab di bawah ini. Kontrol proses, manipulasi file, manipulasi device, informasi lingkungan, komunikasi. Ya, ini semua yang dikontrol oleh sistem call. Sistem program. Sistem program menyediakan lingkungan yang nyaman untuk pengembangan dan eksekusi program. Berarti programmer bisa lebih gampang lagi untuk mengembangkan program, dan kalau dijalankan, kebanyakan user melihat sistem operasi yang didefinisikan oleh sistem program dan bukan sistem call yang sebenarnya. Sistem program adalah masalah yang relatif kompleks, agak rumit, namun dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain manipulasi file, status informasi, modifikasi file, bahasa programan, penginjilan dan eksekusi program, komunikasi, program-program aplikasi, sistem struktur. Ya, contoh yang pertama itu MS-DOS. Sistem operasi ini terbatas pada perangkat keras sehingga tidak terbagi menjadi modul-modul. Meskipun MS-DOS mempunyai beberapa struktur antarmuka dan tingkatan fungsional tidak terpisah secara baik seperti gambar yang sebelah kiri. Kemudian ada struktur sistem Unix. Sistem operasi Unix yang juga terbatas pada fungsi perangkat keras dan struktur yang terbatas. Unix hanya terdiri atas 2 bagian, yaitu kernel dan program sistem. Iya. Selanjutnya pendekatan berlapis, layered approach. Teknik pendekatan terlapis pada dasarnya dibuat dengan menggunakan pendekatan top-down dari atas ke bawah. Semua fungsi ditentukan dan dibagi menjadi komponen-komponen.
Modularisasi sistem dilakukan dengan cara memecah sistem operasi menjadi beberapa lapis tingkat. Virtual machine atau VM. Konsep dasar dari mesin virtual tidak jauh berbeda dengan pendekatan berlapis, hanya konsep ini memberikan sedikit tambahan berupa antarmuka yang menghubungkan perangkat keras dengan kernel untuk tiap-tiap proses. Sistem operasi membuat ilusi untuk beberapa proses masing-masing mengeksekusi prosesor masing-masing untuk memori virtual masing-masing. Jadi kayak ada mesin di atas mesin yang ada. Meskipun konsep ini cukup baik, namun sulit untuk diimplementasikan. Mesin virtual hanya dapat berjalan pada monitor mode jika berubah sistem operasi, sedangkan mesin virtual itu berjalan dalam bentuk user mode. Resource dari komputer fisik dibagi untuk membuat mesin virtual. Jadi ada mesin virtual yang satu, mesin virtual yang dua, mesin virtual yang ketiga. Dibagi-bagi resource-nya dalam komputer yang satu itu. Bisa lihat gambar untuk pemahaman. Nah, ada juga keuntungannya, ada juga kerugiannya. Konsep mesin virtual menyediakan proteksi yang lengkap untuk sumber daya sistem sehingga masing-masing mesin virtual dipisahkan mesin virtual yang lain. Isolasi ini tidak memperbolehkan pembagian sumber daya secara langsung. Sistem mesin virtual adalah mesin yang sempurna untuk riset dan pengembangan SO. Pengembangan sistem dikerjakan pada mesin virtual, termasuk di dalamnya mesin fisik dan tidak mengganggu operasi sistem yang normal. Konsep mesin virtual sangat sulit untuk mengimplementasikan kebutuhan dan duplikasi yang tepat pada mesin yang sebenarnya. System Design and Implementation. Agak rumit mendefinisikan semua tujuan dan spesifikasi dari suatu sistem operasi saat mendesain. Desainnya berganti-ganti tergantung tipe sistem operasinya. Ada dua jenis tujuan yang diikuti saat mendesain suatu sistem operasi. User goals, sebuah sistem operasi harus praktis, gampang digunakan, handal, aman, dan cepat untuk user. Jadi usernya yang diprioritaskan. Nah, ada lagi sistem goals. Sebuah sistem aplikasi harus gampang didesain, diimplementasikan, dan dipelihara. Ini untuk programmer dari OS-nya diprioritaskan. Nah, sistem implementation. Sistem operasi harus diimplementasikan setelah didesain. Awalnya OS ditulis dalam bahasa assembly, tapi zaman sekarang bahasa tingkat tinggi yang digunakan. Keuntungannya, code-nya dapat ditulis lebih cepat, lebih sedikit jumlah kata yang digunakan, dan lebih mudah proses debugnya, dan lebih gampang dimengerti code-nya. Dan OS dapat dipindahkan ke hardware lain dengan bahasa tersebut. Kerugiannya, menggunakan bahasa tingkat tinggi berakibat kehilangan kecepatan, jadi performa komputer, dan menambah kebutuhan penyimpanan. Tetapi dalam sistem modern hanya diperlukan sedikit kode untuk performa tinggi seperti CPU, scheduler, dan memory manager. Juga rutin yang mengalami bottleneck dapat diganti dengan bahasa assembly jika diperlukan. System generation. Sistem operasi telah berevolusi sejak diciptakannya komputer. Jadi evolusinya sistem operasi dapat dikelompokkan dalam 4 generasi sistem operasi. Ini juga sesuai dengan 4 generasi komputer. 4 generasi tersebut dapat ditunjukkan seperti gambar berikut. Ya, yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat digambar. Ya, generasi pertama sekitar tahun 45 sampai 55. Vacuum tube dan plugboards. Komputer digital belum diciptakan setelah selesainya Perang Dunia Kedua. Bahasa pemrograman belum diketahui dan tidak ada sistem operasi. Jadi semua programming dilakukan dengan bahasa mesin. Semua masalah yang di atas komputer adalah perhitungan numerikal sederhana. Pada tahun 1950-an, punch card mulai digunakan dan meningkatkan sistem komputer, bukan lagi blackboard. Program ditulis di atas kartu, lalu dimasukkan, lalu sistem membaca. Yang kedua, pada tahun 55 sampai 65, transistor dan batch system. Transistor membawa pengembangan sistem komputer yang dapat diproduksi dan dijual ke konsumen. Batch system
eh, seperti sistem teknologi untuk mengatur job-job komputer diperkenalkan untuk mengurangi waktu yang dibuang-buang dalam komputer. Iya, generasi ketiga tahun 65 sampai 80, IC dan multiprogramming. Pada sampai tahun 1960-an, ada dua jenis komputer sains dan komersial. Tidak sampai IBM keluarkan sistem 360, dua-duanya dicampurkan. Komputer ini menggunakan IC Integrated Circuits dan menawarkan harga yang menarik untuk performa yang ditawarkan dibandingkan komputer generasi sebelumnya, generasi kedua. Generasi ketiga juga memperkenalkan multiprogramming. Ini berarti prosesor tidak diam saat job menyelesaikan operasi input-output. Job yang lain bersamaan dijadwalkan oleh prosesor sehingga tidak membuang waktu. Generasi keempat 1980 hingga zaman sekarang, personal computer. Personal komputer lebih mudah dibentuk dengan pengembangan IC skala besar. Ini merupakan chip dengan ribuan hingga ratusan juta transistor per milimeter kuadrat silikon. Karena itu, mikrokomputer jauh lebih murah dari mini komputer dan lebih mungkin untuk konsumen satu orang untuk memiliki PC. Kemajuan PC juga berdampak pertambahan jaringan. Ini menciptakan jaringan sistem operasi dan sistem operasi terdistribusi. Iya. Berikut daftar pusaka sumber-sumber yang saya gunakan selain buku modul. Iya, terima kasih. Kayaknya itu saya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.